Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Hari ini kita akan belajar mengenai antonim dan sinonim. Nah, coba pertama-tama, pernah nggak teman-teman ngerasa terjebak dalam satu kata yang itu-itu aja? Kayak misalnya teman-teman mau cerita nih sesuatu yang luar biasa, tapi yang keluar dari mulut teman-teman cuma kata banget. Contohnya kayak bagus banget, enak banget, atau seru banget gitu. Nah, latar belakang kenapa kita harus belajar konsep kesamaan dan perlawanan makna ini adalah karena di dunia ini nggak cuman ada satu warna atau satu kata ya teman-teman. Yang pertama ada dari keinginan manusia untuk akurasi. Nah, manusia itu makin lama kan semakin pintar ya. Dan saat kita makin pintar, kita butuh cara untuk menjelaskan hal-hal yang lebih detail. Seperti contohnya kita butuh variasi kata, bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi buat akurasi. Kalau bahasa kita nggak berkembang, kita bakal balik lagi ke zaman purba yang cuma bisa nunjuk-nunjuk doang sambil bilang, eh, eh, gitu ya. Nah, konsep kesamaan makna ini diciptakan supaya kita bisa memilih kata yang paling pas sama keadaan hati ataupun situasi kita saat itu. Lalu yang kedua adalah hukum keseimbangan ya, atau dualitas. Nah, kenapa sih harus ada konsep lawan kata? Karena alam semesta ini isinya adalah pasangan, ada siang, ada malam, ada utara, ada selatan. Nah, latar belakangnya adalah otak kita itu sebuah mesin pembanding. Kita nggak bakal bisa menilai sesuatu kalau nggak ada perbandingannya. Nah, makanya kita butuh konsep perlawanan ini supaya kita bisa tahu posisi kita itu ada di mana. Tanpa ada titik seberang, kita nggak bakal tahu nih seberapa jauh sih kita udah melangkah. Lalu yang ketiga ada kekuatan persuasi atau mempengaruhi orang. Ini adalah rahasia besarnya nih teman-teman. Orang yang paham gimana cara memilih kata yang mirip atau kata yang bertolak belakang adalah orang yang berkuasa. Kenapa? Karena orang itu bisa membangun suasana. Dia bisa bikin sesuatu yang biasa aja tapi kelihatan hebat. Atau sesuatu yang buruk malah kelihatan biasa aja. Nah, cuma dengan mengganti baju katanya gitu ya. Jadi, latar belakang kita mempelajari ini adalah untuk membebaskan pikiran nih teman-teman, supaya kita nggak dipenjara sama keterbatasan kata. Kita belajar ini biar kita punya alat yang lengkap untuk menggambarkan dunia yang isinya memang macam-macam. Lalu kita bedah dulu nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tentu teman-teman sekalian bisa mampu menghindari pengulangan kata yang membosankan. Nah, kita nggak mau kan jadi orang yang kalau ngomong atau menulis katanya itu-itu terus. Nah, tujuan inilah supaya kita mempunyai banyak pilihan untuk menjelaskan satu hal yang sama tapi dengan gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, teman-teman bisa memilih kata yang paling pas dengan suasana ataupun konteks. Nah, meskipun dua kata mempunyai kemiripan makna, tujuannya adalah supaya kita bisa tahu mana yang cocok untuk acara resmi, mana yang cocok untuk ngobrol sama teman. Nah, kita ini belajar biar nggak salah kostum dalam berbahasa. Lalu yang ketiga, teman-teman mampu memahami batasan dan juga perbandingan secara tajam. Dengan memahami lawan kata, tujuannya adalah supaya logika kita berjalan ya teman-teman. Kita jadi tahu kalau sesuatu itu nggak cuman nggak bagus, tapi posisinya di sebelah mana, sangat buruk, atau cuman biasa saja. Nah, ini juga melatih kita untuk berpikir kritis dan nggak gampang setuju sama satu sudut pandang gitu. Lalu yang keempat adalah supaya teman-teman bisa menangkap maksud tersembunyi dari sebuah tulisan ya. Penulis-penulis hebat sering pakai kata-kata yang mirip atau bertolak belakang untuk membuat drama. Tujuannya supaya pas kita atau teman-teman baca buku atau dengar pidato, kita nggak cuma paham luarnya, tapi kita tahu nih vibe atau pesan emosional yang mau disampaikan melalui pilihan katanya. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau itu kita masuk materi ya. Oke, yang pertama ada antonim. Apa sih itu antonim? Ya, secara etimologi, antonim itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang anti atau lawan dan onuma atau nama. Nah, jadi secara harfiah, antonim adalah nama lain untuk lawan makna. Dalam bahasa Indonesia, antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan
pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Lalu ciri-ciri antonim gimana ya? Nah, ciri-cirinya ada nih teman-teman. Yang pertama adalah berada dalam kelas kata yang sama. Nah, ini adalah aturannya teman-teman. Kalau kata bendanya adalah siang, antonimnya harus kata benda lagi, yaitu malam gitu. Jadi nggak bisa ya teman-teman, kata benda itu antonimnya kata kerja. Nggak bisa, jadi harus level ya. Kalau yang kedua, punya spektrum makna. Artinya, apa nih teman-teman? Nah, seringkali antonim itu kan menunjukkan dua ujung dari satu garis yang sama. Misal garis suhu ujung satu panas. Nah, ujungnya berarti harus dingin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, saling meniadakan. Nah, secara logika, kalau sesuatu itu hidup, berarti dia tidak mati. Nah, kalau dia benar, berarti dia tidak salah. Mereka itu kayak magnet dengan kutub yang sama, tapi nggak bisa ketemu di satu titik ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis antonim nih. Nah, jenis-jenis antonim ini ada macam-macam loh. Yang pertama ada antonim kembar atau biner. Nah, ini adalah antonim yang mutlak. Kalau nggak A, ya pasti B. Nggak ada jalan tengahnya ya teman-teman. Contohnya adalah hidup dan mati. Nah, nggak ada kan orang yang setengah mati. Nah, gitu ya. Lalu contoh lainnya adalah laki-laki dan perempuan. Lalu, jenis yang kedua adalah antonim bergradasi atau berjenjang. Nah, ini adalah antonim yang mempunyai tangga di tengahnya. Ada tingkatan atau ada levelnya. Contohnya, panas dan dingin. Di tengah-tengahnya ada hangat, ada suam-suam kuku, atau ada adem gitu ya. Lalu contoh selanjutnya ada besar dan kecil. Di tengah-tengahnya ada sedang, lalu ada raksasa, ada mungil gitu ya. Lalu jenis yang ketiga adalah antonim relasional atau berbalikan. Nah, ini adalah antonim yang muncul karena adanya hubungan atau interaksi. Satu kata nggak akan ada maknanya kalau lawan katanya nggak ada. Contohnya, suami dan istri gitu. Seseorang itu nggak bakal bisa disebut suami kalau nggak punya istri gitu ya. Lalu ada apa lagi teman-teman? Ada guru dan murid. Lalu ada menjual dan membeli. Seperti itu ya. Lalu jenis yang keempat ada antonim majemuk. Nah, antonim ini agak unik teman-teman, karena satu kata ini bisa punya banyak lawan kata tergantung konteksnya. Contohnya, kata diam bisa berlawanan dengan kata bicara kalau konteksnya suara, atau berlawanan dengan kata bergerak kalau konteksnya posisi. Nah, kenapa sih kita harus pakai antonim saat menulis? Nah, teman-teman, kalau teman-teman cuma pakai kata-kata yang searah, tulisannya bakal datar gitu ya. Tapi kalau teman-teman masukin antonim, itu teman-teman seperti menciptakan kontras. Contohnya ada kalimat seperti ini. Meskipun badannya kecil, nyalinya sangat besar. Iya, yang mana antonimnya teman-teman? Kecil dan besar. Nah, lihat perpaduan antara kecil dan besar di satu kalimat itu bikin tokohnya kelihatan jauh lebih keren dan juga dramatis. Nah, itulah kekuatan antonim teman-teman. Dia menonjolkan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan lawannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada sinonim. Nah, kalau antonim tadi adalah lawan kata, sinonim itu apa sih? Nah, secara asal kata, sinonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu sen atau dengan, dan onoma, yaitu nama. Jadi, sinonim itu adalah nama bersama. Nah, dalam bahasa Indonesia, sinonim adalah hubungan semantik antara dua satuan ujaran seperti kata, frasa, atau kalimat yang maknanya mirip atau sama. Tapi perlu diingat ya teman-teman, mirip di sini punya tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Lalu contoh-contoh sinonim, yang pertama adalah saling menggantikan atau substitusi. Sebuah kata bisa disebut sinonim kalau dia bisa ditukar di dalam kalimat tanpa merusak makna totalnya gitu ya. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman sama konteksnya gitu. Lalu yang kedua, berada dalam kelas kata yang sama. Nah, sama seperti antonim, kalau kata kerja di sinonim tuh harus kata kerja gitu.
Iya, kalau kata kerja, sinonimnya juga harus kata kerja ya teman-teman, seperti contohnya melihat. Ini kan kata kerja, nah sinonimnya harus juga kata kerja, memandang gitu. Nggak bisa kita katanya melihat, terus sinonimnya pemandangan. Kan beda ya, melihat adalah kata kerja, pemandangan adalah kata benda, seperti itu. Lalu yang ketiga, memiliki nuansa emosi yang berbeda. Nah, ini ciri paling berat ya teman-teman. Ada kata yang terdengar kasar, ada juga yang terdengar halus. Lalu ada yang puitis, ada juga yang ilmiah. Seperti itu teman-teman. Lalu jenis-jenis sinonim ada apa aja nih? Yang pertama ada sinonim mutlak. Nah ini tuh sebenarnya jarang banget ada ya teman-teman, tapi ada beberapa kata yang bisa tukeran di posisi manapun tanpa merubah rasa sedikit pun. Contohnya, laris. Sinonimnya laku. Iya. Lalu yang kedua ada kosmetik. Sinonimnya alat kecantikan. Lalu yang kedua jenisnya adalah jenis sinonim semirip gitu. Nah, kata-kata ini kan punya makna dasar yang sama ya teman-teman. Tapi kita juga nggak bisa asal tukar karena rasa atau konteks yang berbeda. Contohnya melihat, menonton, melirik, mengintip. Iya, makna dasarnya sama teman-teman. Teman-teman pasti bisa bilang, aku lagi nonton TV, tapi aneh banget kalau teman-teman bilang, aku lagi mengintip TV. Meskipun dua-duanya ini pakai indera mata, tapi tujuannya berbeda gitu ya teman-teman. Lalu jenis yang ketiga adalah sinonim selaras. Nah, yaitu maknanya itu sama, tapi yang satu untuk orang terhormat, ada untuk teman nongkrong, dan juga ada untuk hewan. Nah, contohnya itu mati. Nah, mati ini umum ya, general, bisa digunakan untuk siapa aja. Lalu meninggal, ini adalah bentuk sopan. Wafat, ini adalah bentuk terhormat. Terus ada modar, ini adalah kata yang kasar ya teman-teman. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman itu salah pilih kata pas lagi ngasih ucapan duka cita. Pasti bisa kacau kan. Nah, inilah kenapa kita harus belajar sinonim dan juga kita harus paham jenis-jenisnya ya. Kita nggak boleh salah, kita nggak boleh asal pilih gitu kata-katanya karena berakibatnya bisa fatal juga. Kita bisa malu atau bahkan kita bisa memulai itu akan mendatangkan bencana juga gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman diomelin atau teman-teman bisa dijauhi gitu atau teman-teman bakal bertengkar dengan teman-teman yang lain. Nah, kenapa sih kita butuh sinonim? Nah, yang pertama adalah menghindari repetisi teman-teman. Teman-teman kan nggak mau ya nulis satu paragraf yang isinya kata makan sampai 10 kali. Tapi teman-teman tuh bisa ganti pakai kata menyantap, melahap, atau mengonsumsi supaya pembaca nggak bakal bosan. Lalu yang kedua adalah cara membangun suasana. Nah, teman-teman, kalau teman-teman suka nulis cerita horor, teman-teman nggak bakal pakai kata senang. Tapi teman-teman pakai kata ceria untuk kontras atau sangat puas untuk si penjahatnya. Intinya teman-teman, sinonim itu tentang kekayaan ya. Semakin banyak sinonim yang teman-teman tahu, maka semakin mewah nih cara berpikir teman-teman dan berkomunikasi. Jadi teman-teman tuh bukan sekadar orang yang berbicara, tapi juga seniman yang lagi melukis pakai kata. Seperti itu teman-teman. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.